Oke ya, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya yang di rumah juga ya, kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa? Ayo, Niko, mimpin doa kok. Gantian. Sekalian Indonesia Raya. Oke ya, anak-anak yang di sini dan di rumah, kali ini Pak WK melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang energi listrik dan daya listrik. Persamaannya mungkin masih ingat, kalau mencari energi listrik caranya pakai ini untuk daya listrik, di mana daya listrik adalah kemampuan suatu energi untuk berubah menjadi energi lain. Karena di sini bicara listrik, jadi energi listrik menjadi energi lain, bisa energi cahaya, energi gerak. Nah, kali ini lebih ke penerapan. Ayo, Selila itu. Kamu di rumah meteranmu pakai yang mana? Pakai A atau pakai B? Yang ini. Ada yang tahu bedanya? Langsung bayarnya. Oke, perbedaannya ya, ini dari cara pembayarannya, ya. Ini namanya listrik pasca bayar. Jadi dipakai dulu, penggunanya berapa baru dibayar. Sementara yang ini listrik prabayar. Kalau kamu ingin pakai listrik, ya kamu harus bayar duluan, beli token. Ya, di sini 38,82 kWh. Nah, kalau yang ini meteran, ya berarti petugas PLN-nya setiap bulannya itu pasti ke rumahmu untuk nyatet, ya. Nah, misalkan bulan pertama tercatat 12.000 misalkan, karena sudah dipakai lama kan, maka meterannya bisa sampai ribuan. 12.000, kemudian bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya datang nyatet, ternyata 12.100. Maka tarif listrik yang harus kamu bayar berdasarkan catatan dari petugasnya itu. Karena selisihnya 100, nah tarifnya tergantung. Ya, ada yang 900 VA, ada yang 1.300. Nah, tarifnya beda-beda. Nah, tinggal dikalikan sama tarif listriknya. Nah, kalau yang ini, misalkan tokennya kalau mau habis bunyi titit, nah itu berarti harus segera diisi. Diisinya pakai beli token, nanti dikasih token, kamu tinggal masukkan kodenya, ya. Nah, tinggal harganya 50.000 itu dihargai berapa kWh. Nah, dalam pemakaian meteran ini biasanya digabungkan, ya. Di sini ada meteran, ya. Meteran biasanya untuk rumah tegangan listriknya itu 220. Dayanya dari mana? Tergantung sama alat yang namanya ini. Ada yang tahu ini apa? Alat ini MCB. Jadi kalau di rumah, ya, biasanya meterannya maksimalnya misalkan di sini 10 ampere. Kalau rumahmu lantai 2, kadang kamu menemukan MCB lagi di dalam rumah. Untuk lantai 1 ada MCB lagi, lantai 2 ada lagi. Itu karena dibagi, dari 10 ampere dibagi 2. Sama seperti ini, karena kita di sekolah dayanya besar, maka kamu akan bisa menemukan MCB yang banyak. Bisa di tiap kelas atau
tiap ruangan pasti ada. Misalkan di Indonesia tegangan listriknya ya maksimal itu 220 volt. Kemudian kalau rumahnya ini ampere meternya atau MCB-nya 10 ampere, daya listrik rumahnya maksimalnya berapa? Rumusnya daya berarti kita pakai rumus apa? Kalau diketahui tegangan dan ini apa berarti? 10 ampere ini apa? Kuat arus listriknya. Berarti total berapa VA atau berapa watt rumah ini? Rumus mencari daya listrik. Jadi berdasarkan MCB-nya. Jadi tegangannya masuk 220, kemudian MCB-nya 10 ampere. Nah, maka pakai rumus daya ya, P sama dengan V kali I. Ya tinggal dikali 220 dikali 10, 2200 watt atau VA. Nah, ini pengetahuan yang akan Pak WK bagikan nanti seputar ini. Nah, di sini ada rekening tagihan listrik ya, struk pembayaran tagihan listrik. Nah, dari struk ini bisa nggak kamu tahu berapa maksimal daya listrik dari struk ini? Bisa dibaca nggak? Berapa? Ayo, mungkin yang di rumah 33.000. 33.000 yang ini ya. Besar sekali, wong tadi aja 10 ampere 2200. Ini 33.000. Ini SMP 1, tapi sumbernya ada 2 SMP 1. Di pojok yang dekat pos satpam itu ada listrik yang masuk, di pojok sana juga ada. Ya. Nah, ini salah satunya Pak WK ambil 33.000 VA. Jadi ini salah satunya ya, maksimumnya ini. Pak WK kasih contoh. Nah, SMP 1 itu masuk keperluan yang mana? Rumah tangga atau pelayanan sosial? SMP 1. Ya, lihat struknya ini. Tarif S2 garing 33.000 VA. Nah, S2 ini menunjukkan bahwa SMP 1 ini termasuk keperluan pelayanan sosial. Yang S2, karena untuk pelayanan sosial tarifnya lebih murah. Karena ini tarifnya kodenya S2, maka 1 kWh-nya Rp900. Berapa total pemakaian energi listrik per harinya pertanyaannya? Ini Pak WK bulatkan, ini kan 1.354.200. Ini dibayar November, 13 November, saat pandemi. Kalian masih belum masuk, ya, belum masuk aja 1 juta, apalagi sudah masuk. Nah, ayo coba kira-kira berapa total pemakaian energi listrik per hari? Berapa kWh? Ayo yang di rumah mungkin ada yang sudah tahu jawabannya. Nah, ini Albert 5 ampere, Pak. 50 kWh per hari ini ya. Nah, langkahnya bagaimana? Ada yang tahu? Dibagi apa dulu? Dibagi 30 dulu. Boleh ya. Atau dibagi per kWh-nya dulu. Kan ini masih rupiah. Ya, masih rupiah, maka dijadikan berapa kWh dulu per bulan. Ya, dibagi 900. Ya. Jadi 1.350 dibagi 900 ada 1.500 pemakaian energi listrik itu 1 bulan. Nah, kalau per harinya ya tinggal bagi 30 ya. Jawabannya benar 50 kWh per hari gitu. Ya. 50 K ya, ini ada K berarti maksudnya 50.000 itu. 50.000 WH. Itu per hari.
Nah ini SMP 1 dapat sumbangan komputer seperti ini. Daya listriknya dari spesifikasinya membutuhkan berapa watt? Bisa baca yang mana? Berapa watt? 65 watt dari sini ya. Ya, 65 watt. Karena komputernya barang baru, biasanya dayanya lebih kecil. Beda dengan yang di Labcom 2 yang ada PC besar-besar, itu dayanya bisa 100-125 watt. Nah, jadi SMP 1 dapat sumbangan seperti ini. Kalau SMP 1 tadi berlangganannya 33.000 VA, misalkan ya, tanpa memperhitungkan kelas, ya, berapa maksimal komputer yang bisa dipakai? Tanpa melihat AC-nya, hanya komputernya aja yang dipakai. Bisa sampai berapa ratus? Ini harus pakai kalkulator. Yang di rumah wis. Ayo, dihitung. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Butuh berapa? Ya, kalau langganannya 33.000 VA, wah ini. Siapa ini 9? IHV. Hafid tas apa? Hafid ya? Loh, dihapus mana? Ya. 507,6 ya tadi ya. Nah, karena kita pemakaian pembulatannya bukan 508 ke belakang. Ya 507 dibulatkan. Ya. Ini kalau tanpa memperhitungkan AC-nya, tanpa memperhitungkan kalau ini dipakai untuk ruang TU, ruang kelas, ya bisa berkurang. Intinya maksimal bisa sampai 507 komputer. Jadi misalkan kalau ujian dipakai sampai 500, berarti kelas-kelas yang pakai AC dimatikan dulu, difokuskan untuk komputer misalkan. Nah, jadi tadi maksimalnya 507 komputer. Nah, kalau SMP 1 punya 6 lab komputer, per ruang ada 2 AC, dipasang senilai 1 PK, 1 PK Pak WK ngambilnya yang low watt ya, 690 watt. Kemudian per ruang itu, ya untuk siswanya 40, servernya 1 di depan. Nah, berapa total daya listriknya? Apakah 33.000 ya? Memenuhi? Nah, coba dihitung. Ayo yang di sini, ayo yang di rumah, kalau tahu jawabannya nggak apa-apa, bisa dijawab. Kira-kira masih di bawah 33.000 atau di atasnya? Kalau di atasnya, ya, listriknya pasti jelek, nggak kuat. Berapa? 24? Jadi sekitar 24.000 ya jawabannya Niko. Berarti di sini ya, kalau 2 AC per ruang ya, karena ada 6, berarti kan 12 AC totalnya. Nah, 12 AC saja sudah 8.000, 12 AC. Untuk komputernya berarti kan 41 dikalikan 6 lab komputernya, terus dikalikan daya listriknya 65. Itu 15.000. Di total masih 24.000, jadi nggak akan jelek listriknya. Nah, kecuali saat ujian 6 lab dipakai semua ya, terus kelasnya nyala juga AC-nya, nah bisa jelek. Nah, ini bisa jadi pengetahuan kalian. Kalau listrikmu sering jelek listriknya, semuanya nyala, mesin cuci nyala, kulkas nyala, lampu nyala, tiba-tiba kamu pengen ngecas laptop, tahu-tahu jelek. Bisa pilihannya ada 2. Kenapa? Dayanya terlalu besar, sama ada konslet arus pendek. Jadi MCB-nya tadi ketika kelebihan daya, MCB-nya langsung turun, yang jelek itu namanya. Oke, jadi hari ini cukup sampai sini. Jadi yang perlu kamu pahami ya, apa yang Pak WK ajarkan tadi di buku paket nggak ada. Hanya tambahan untuk kehidupan sehari-hari biar kamu tahu ya, bisa untuk ilmu menghemat listrik bagaimana.